Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yunlong. Langsung saja ke tema hari ini, komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Benar, untuk tidak berbuat dosa, tidak semudah hanya dengan berkata-kata saja. Atau bernangis-nangisan saat kita bergereja, ya saat kita dijamah hadirat Tuhan, lalu kemudian hari-hari berikutnya biasa-biasa saja ya. Tapi membutuhkan komitmen yang mana kita harus jaga terus di sepanjang jalan iman saya dan saudara. Sehingga tema hari ini sangat penting sekali. Komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan saya berdoa setelah ibadah hari ini maka kita semua akan lebih komitmen lagi untuk tidak melakukan dosa dan tidak menyedihkan hati Tuhan. Apakah kita semua dapat melakukan secara sempurna? Saya tahu tidak mungkin. Tetapi Tuhan kita adalah sempurna, maka Dia yang akan menyempurnakan saya dan saudara-saudara. Kita lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan saya dan saudara-saudara, maka Dia akan memperhitungkannya. Jadi ada bedanya ya saudara-saudara ya. Kita sudah lakukan yang terbaik, tapi kita mungkin ada gagal 1-2 kali, itu tidak masalah. Karena Tuhan tetap akan melihat bahwa kita memiliki komitmen ya, memiliki standar daripada komitmen tersebut untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi dibandingkan dengan orang-orang yang memang dari awal tidak mau komitmen ya, hanya di mulut saja atau di gayanya saja, saat bergereja nangis-nangis, kelihatannya kayaknya bertobat, ternyata gaya hidupnya tetap sama, tetap menyedihkan hati Tuhan, tetap berbuat dosa kembali ya. Itu akan diperhitungkan sebagai orang-orang yang memang tidak memiliki komitmen. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar lalu kemudian mengambil keputusan dan berdoa supaya kita akan semakin memiliki komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi, untuk tidak menyedihkan hati Tuhan. Yang setuju mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita buka semuanya firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang kelima ayat 20-21, lalu dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1-14. Oke? Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kalau bisa, kalau tidak bisa, silahkan duduk saja, tidak masalah. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dari Roma pasal 5 ayat 20-21, dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14 ya. Kalau tidak keburu ngebuka, nggak apa-apa, dengarkan saja dengan seksama baik-baik, lalu dicatat, nanti saudara silahkan baca kembali di dalam renungan pribadi. Oke? Saya bacakan Roma pasal 5 ayat 20-21 dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1-14. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Dilanjutkan pasal 6 ayat 1, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kasih karuniamu begitu besar pada kami Tuhan. Sehingga bukan berarti hukum Taurat tidak penting, melainkan oleh karena kasih karuniamu Tuhan, maka kami dimampukan untuk melakukan hukum Taurat. Bahkan pada saat kami tidak sempurna dan seringkali gagal di dalam melakukannya, Engkau Allah yang sempurna, yang menyempurnakan segala sesuatunya. Untuk itu hari ini kami berdoa, Engkau tolong ajarkan kami lebih lagi Tuhan, agar kami boleh lebih komitmen untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak menyedihkan hati-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, tadi saya sudah katakan komitmen itu penting sekali, ya. Itu adalah follow up, ya, daripada ekspresi kita saat kita dengar firman, ya. Kita mungkin dijamah Roh Kudus dan kita meresponinya, yang mana adalah baik tentunya. Tapi kalau respon kita di gereja atau di KKR hanya stop sampai di situ saja, tidak ada follow up atau kelanjutannya, maka sia-sialah, ya. Yang perlu dilanjutkan adalah langkah berikutnya, yaitu mengambil komitmen. Ya, komitmen untuk apa? Ya, komitmen apa saja? Ya, tadi kan kita bilang untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi dalam hal ini secara khusus, komitmen apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita putuskan untuk tidak berbuat dosa? Ada 3 komitmen yang saya ingin sharingkan hari ini. Katakan ke kanan kiri 3 komitmen. Yang ke-1, ya, adalah komitmen perspektif atau cara pandang, ya. Komitmen cara pandang saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, ya, orang berdosa yang sudah bertobat dan dibenarkan, ya. Kita harus mengambil komitmen dalam cara pandang saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Roma 6 ayat yang ke-11 tadi berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ini memiliki 2 elemen, saudara-saudara. Yang pertama adalah cara pandang di mana kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, yang mana kita semua sudah lakukan. Ada amin? Ya. Saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ini adalah baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara hari ini, tidak cukup untuk kita memegang komitmen ini. Karena kenyataannya berapa banyak orang-orang yang sudah mengambil komitmen hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, akhirnya meninggalkan Allah di dalam Kristus Yesus. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengambil komitmen, ya, memiliki cara pandang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada akhirnya meninggalkan Yesus juga. Ya. Untuk itu hari ini kita diingatkan bahwa komitmen perspektif atau cara pandang kita juga harus mengikut sertakan elemen yang satunya yang didapati di dalam pasal 6 dari kitab Roma ayat yang ke-11. Hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya. Jadi saudara-saudara, tidak bisa kita memiliki cara pandang hanya kita hidup bagi Tuhan. Kita harus punya cara pandang juga bahwa kita mati bagi dosa, ya. Kita hidup bagi Tuhan, kita telah mati bagi dosa. Ya, karena kalau kita cuma fokus kepada hidup bagi Tuhan, kita cuma mengerti bahwa iya kita hidup bagi Tuhan, ya. Pokoknya kita memuliakan Tuhan. Yang ada setiap hari Minggu kita pasti datang ke gereja luar biasa, ya, melayani Tuhan, atau kalaupun tidak terlibat pelayanan, pokoknya kelihatan rajin deh pokoknya. Ke gereja, ikut pujian penyembahan dan lain sebagainya. Bahkan di zaman pandemi seperti ini tidak pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan online. Nah, itu kalau seandainya kita memiliki cara pandang ya setengah tadi, ya, yaitu kita hidup bagi Tuhan. Nah, oke. Ya, ini bagus saya katakan tadi. Tapi tidak lengkap. Kita harus
harus memiliki juga cara pandang bahwa selain kita hidup bagi Tuhan, kita sudah terlebih dahulu mati bagi dosa, ya. Jadi pada saat kita mengambil keputusan terima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, maka firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk dibaptis, ya. Yang sudah dibaptis ini sayangnya seringkali tetap masih berbuat dosa karena mereka tidak mengerti konteks daripada dibaptis tersebut. Bahwa saat kita dibaptis, maka kehidupan lama kita sudah mati. Kita dikuburkan di dalam air tersebut. Saat kita keluar dari air, kita sudah keluar sebagai manusia baru. Kita bangkit kembali, saudara-saudara, sebagai manusia baru yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang mana kita kemudian hidup bagi Tuhan. Tapi sebelum kita hidup bagi Tuhan, jangan ambil jalan pintas. Terima Tuhan Yesus, saya hidup bagi Tuhan doang. Lalu kita lupa bahwa kita mati bagi dosa. Jadi jalan 1 tahun, 2 tahun oke di dalam Tuhan. 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 10 tahun. Akhirnya tahun ke-15, atau tahun ke-20, atau tahun berapapun itu, ada masalah datang, ada pergumulan datang, tantangan datang, dan lain sebagainya. Terpaan apapun dalam kehidupan, kita mulai goyah, kita mulai lakukan dosa, kita mulai menyakiti hati Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita lupa bahwa sebenarnya kita sudah mati bagi dosa. Jadi saudara, jangan mau dibohongi oleh iblis, dibohongi oleh dosa, ya. Saudara harus ingat, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saya ingatkan, apakah mereka tidak memiliki cara pandang bahwa mereka hidup bagi Tuhan? Mereka memiliki cara pandang demikian. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, ya. Tapi buktinya mereka tetap jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Ini sebelum dosa ada, ya. Adam dan Hawa ini yang memperkenalkan dosa bagi saya dan saudara-saudara, ya. Tetap mereka jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memiliki konsep bahwa mereka harusnya mati bagi dosa. Walaupun saat itu Adam dan Hawa, ya, tidak mengenal dosa tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita sekarang, kita sudah tahu dosa. Jadi jangan mau kita lakukan kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa, saudara-saudara. Kita sudah tahu dosa. Bahkan untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengambil keputusan meninggalkan dosa. Cuman sayangnya, kita tidak ingat terus itu. Kita hanya ingat kita sekarang hidup bagi Tuhan. Sekarang kita hidup bagi Tuhan. Dulu kita hidup bagi dosa, sekarang kita hidup bagi Tuhan. Saya mau saudara dan saya merubah cara pandang ini. Jangan bilang, dulu saya hidup bagi dosa, sekarang saya hidup bagi Tuhan. Mari kita rubah. Sekarang saya hidup bagi Tuhan, dan sekarang saya selamanya mati bagi dosa. Karena saat kita memiliki cara pandang ini, maka kita akan terus diingatkan bahwa saya tidak boleh berbuat dosa lagi. Kenapa? Bukan saja saya hidup bagi Tuhan, loh, saya udah ambil keputusan mati. Lah, kalau orang mati itu, ya, orang mati itu kan mati, selesai, ya. Tidak bisa bangkit kembali kecuali Yesus yang membangkitkan. Seperti firman Tuhan menjanjikan bagi saya dan saudara yang mati di dalam Kristus Yesus, maka kita akan dibangkitkan kembali dan hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaan Tuhan di kerajaan Bapa di surga. Nah, kita ini kehidupan dosa, kehidupan lamanya sudah mati. Dan saya percaya Yesus tidak akan membangkitkan kehidupan lama saya dan saudara. Jadi, kalau kita sudah ambil keputusan itu, mari saudara kita pegang komitmen kita, bahkan tingkatkan lebih lagi untuk terus ingat bahwa saya sudah mati bagi dosa. Nah, firman Tuhan tadi kan sedikit kontroversi, pasti katakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah, maka kasih karunia berlimpah-limpah. Lalu dilanjutkan, tadi ingat pasal 6 ayat 1, loh, jadi artinya apakah kita boleh terus lakukan dosa supaya kasih karunia? Bukan. Maksudnya di sini, manusia itu memang memiliki karakter yang bebal dan Tuhan tahu inilah, wong Dia yang menciptakan saya dan saudara. Hukum Taurat diberikan, ya, bukan untuk dilanggar. Manusia mengatakan hukum dibuat untuk dilanggar. Ini salah. Hukum Taurat diberikan, hukum diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara, oleh karena kasih Dia kepada saya dan saudara, Dia coba berikan regulasi, peraturan, ya, tata cara dan lain sebagainya. Tapi di saat bersamaan Dia juga tahu bahwa karakter saya dan saudara sebagai manusia ini bebal mentalnya. Dari Adam dan Hawa sudah dibilang jangan kamu sentuh buah yang ada di tengah itu. Diambil dan dimakan juga. Tuhan tahu dan mengenali saya dan saudara sebagai ciptaannya. Itulah sebabnya Tuhan berikan kasih karunia. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia karuniakan Yesus Kristus.
Ya, kasih karunia tersebut berlimpah-limpah dan semakin bertambah Taurat, ya, hukum-hukum semakin bertambah. Tuhan bukan mengatakan semakin banyak woi buat dosa supaya kasih karunia, bukan. Tapi Tuhan tahu semakin dia berikan tata cara untuk tata cara kehidupan manusia, dia juga tahu manusia akan semakin membutuhkan kasih karunia, dan dia akan menyediakan kasih karunia tersebut, ya. Jadi cara pandang saudara, tolong kita bersama-sama, termasuk saya, harus diubahkan dan harus mengerti bahwa bukan saja sekarang kita hidup bagi Tuhan, tapi saat ini juga dan sampai selama-lamanya kita mati bagi dosa, saudara-saudara. Firman Tuhan pasal 6 kitab Roma ayatnya yang ke-6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, itu yang lama sudah mati, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jangan mau ditipu oleh iblis. Tubuh dosa saya dan saudara sudah hilang kuasanya. Sekarang yang berkuasa adalah tubuh kemuliaan dari Tuhan, ya. Yang mana kita masih terus kerjakan, ya. Di dalam ketidaksempurnaan saya dan saudara kita terus kerjakan sampai hari datangnya Tuhan, nanti dia akan menyempurnakan saya dan saudara di dalam tubuh kemuliaan kita. Yang percaya katakan amin, ya. Lalu ayat 6 tersebut dilanjutkan lagi, supaya tubuh dosa hilang kuasa, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi ini perspektif yang saya bicarakan, saudara-saudara, ya. Ini cara pandang yang saya maksud. Kita harus komit, ya, bahwa kita ini jangan mau dibodohi jadi hambanya dosa lagi. Lawang kita sudah mati kok bagi dosa. Kita hidup bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, katakan kanan kiri yang kedua. Oke. Komitmen yang kita harus ambil adalah komitmen ketaatan, ya. Di sini artinya, saudara-saudara, kita harus taat kepada Tuhan. Kita semua tahu, ya. Kita baca dulu Roma pasal yang ke-6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tadi baru kita baca supaya jangan kita diperhamba lagi oleh dosa, ya. Di sini diingatkan, saudara-saudara, ayat 12, ya. Dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya di sini mari kita tolak dosa dan taat pada Tuhan. Jadi bukan kebalikannya. Kita tolak perintah-perintah Tuhan, kita tolak hukum Taurat, ya. Ngapain hukum Taurat harus didengarkan, ya? Labang firman Tuhan ini aja mengatakan bahwa semakin banyak hukum Taurat, semakin banyak pelanggaran, dan semakin banyak pelanggaran memberikan kasih karunia. Bahkan di ayat ke-14 dikatakan di sini, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih. Jadi ngapain hukum Taurat? Saudara, sekali lagi ingat poin yang pertama, perspektif. Hukum Taurat itu bukan tidak baik, tetapi hukum Taurat disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga yang tidak sempurna menjadi sempurna. Kita melakukan yang terbaik kita bisa lakukan, tetapi kalau kita gagal pun Tuhan yang menyempurnakan saya dan saudara yang percaya katakan amin, ya. Tetap kita harus taat kepada Tuhan. Tetap kita harus tolak dosanya, tetapi taat kepada Tuhan yang percaya katakan amin. Nah, saudara nggak cukup cuman memutuskan untuk terima Tuhan Yesus, tetapi tidak mau terima segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan, ya. Terima Tuhan Yesus, tetapi masih tetap mau merokok. Terima Tuhan Yesus, tapi masih tetap mau summon leven atau tinggal dengan orang yang bukan suami atau istrinya, ya. Mau terima Tuhan Yesus, tapi tidak mau terima ketentuan-ketentuan yang firman Tuhan katakan, ya. Matius 28 ayat 20 berkata, ajarkan juga. Ini setelah Matius 28 ayat 19, di mana dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka. Dikira sudah selesai kalau sudah dibaptis. Tidak cukup. Ayat 20 berkata, ajarkan kepada mereka untuk apa di sini? Menaati segala perintah yang kuberikan kepadamu. Lalu dilanjutkan, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman kalau kita menaati setiap perintah yang Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara, mari kita komitmen, tidak cukup hanya komitmen terima Tuhan Yesus, ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Cuman komit hanya untuk begitu saja.
tapi tidak sungguh-sungguh menaati setiap perintah-perintahnya. Hari ini mari kita diubahkan saudara-saudara. Kita diingatkan ayat 12 sekali lagi mengatakan kepada saya, jangan lagi menuruti keinginan dosa. Tetapi mari saudara, kita menuruti, menaati keinginan-keinginan Tuhan. Buat komitmen itu setiap hari di dalam perjalanan iman saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Yang terakhir, katakan kanan kiri yang terakhir. Komitmen apa yang harus kita lakukan? Komitmen tunduk kepada Tuhan. Loh kan sama kayak taatnya. Ya mungkin mirip-mirip. Tapi tunduk dari poin terakhir ini yang saya maksudkan adalah berserah penuh kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jadi nggak cuma sekedar taat, ya, berserah penuh kepada Tuhan. Kita baca dulu Roma 6 ayat 13 dan 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, yang terakhir adalah, mari kita berkomitmen untuk terus tunduk kepada Tuhan. Jadi taat nggak cukup. Saudara bisa taat melakukan perintah Tuhan. Ya bahkan ya pokoknya benar dikenal sebagai orang Kristen yang taat berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau pada akhirnya hanya karena suami atau istri yang tidak memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memilih untuk hengkang atau pindah keluar dari iman kita, maka saudara sesungguhnya sudah kehilangan ketundukan tersebut. Tapi hari ini kita diingatkan, mari kita komitmen untuk terus tunduk sekarang sampai selamanya. Apakah sampai kita mati ya secara fisik, apakah sampai kepada hari datang Tuhan yang kedua. Kita harus terus berserah pada Tuhan, harus terus tunduk kepada Tuhan, ya. Dan dalam hal ini kita juga diingatkan bahwa saat kita memutuskan untuk tunduk kepada Tuhan dan terus memegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selama kita hidup itu pula, kita juga harus terus hari demi hari memutuskan untuk tunduk hanya kepada Tuhan, ya. Hanya memandang Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita satu-satunya, ya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi di saat kita mengakui, ya, dalam ketundukan kita bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan sampai kita mati, maka sepanjang perjalanan itu pula kita harus menjaga tubuh kita, ya. Karena tubuh kita adalah bait Allah, jangan izinkan tubuh kita untuk dipakai seperti tadi dikatakan untuk senjata kelaliman, untuk hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, ya, menghujat Tuhan, tetapi justru harusnya dipakai untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita harus memberikan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Apakah itu terlibat dalam pelayanan gereja, bahkan jangan lagi mau tubuh kita ini dikotori dengan kehidupan yang tidak kudus, ya. Hidup 7-Eleven dan lain sebagainya. Jangan lagi mau saudara-saudara, ya. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Tapi bukan hanya di situ saja, ya. Hal-hal lain, saudara. Bahkan hal yang mungkin menurut banyak orang hal sederhana, yang masih suka ngomongin orang, ya. Setiap lihat Facebook, ngomongin, lihat tuh, wih, udah sama laki-laki lain lagi, 7-Eleven. Tuhan berhak untuk mengatakan kamu jangan 7-Eleven. Ngomongin, saudara boleh, bukan tidak berhak, malah harus mengingatkan secara pribadi ke orang tersebut dengan tidak mempermalukan orang itu sesuai dengan kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi saudara tidak berhak untuk buka-buka Facebook dan hanya untuk ngobrol dengan sesama teman jemaat yang lain. Lihat tuh dia udah sama cowok baru lagi. Ya, itu juga artinya saudara tidak menggunakan tubuh saudara, kan termasuk mulut tubuh, untuk kemuliaan Tuhan, melainkan saudara menggunakan mulut saudara atau tubuh saudara untuk kelaliman, ngomongin orang dan lain sebagainya. Ya, apapun itu yang menyangkut tubuh, ya. Atau hal-hal lain, apakah itu menyangkut keuangan saudara, ya. Atau bahkan anak, saya sudah sering kali mengatakan anak, saking sayangnya tanpa sadar anak sudah seperti menjadi ilah yang kedua, saudara-saudara.
Nggak berani dimarahin. Saya dan istri sekarang lagi mulai ke tahap yang lebih baru lagi, sudah harus ngajarin kepada Sergio dengan lebih serius. Kita pakai namanya naughty corner. Ya, dia nangis, nggak masalah, harus diam di naughty corner. Karena dia harus belajar daripada nanti dia celaka. Lebih baik dia tahu itu tidak boleh. Walaupun kami sedih melihat dia sampai nangis dan lain sebagainya. Ya. Tapi di lain kesempatan ada juga orang tua yang sampai pokoknya tidak, jangan isot. Kami berdoa, puji Tuhan sudah memutuskan. Kalau saya lagi mendisiplinkan anak, jangan membela. Begitu pula sebaliknya, saat Pastor John mendisiplinkan, saya diam. Sekalipun saya tidak suka, saya bisa ngomong setelahnya. Kita bisa sama-sama ngomong terlalu keras atau gimana, seperti itu. Tapi ada yang setiap kali baru mau didisiplin, namanya juga anak kecil. Tanpa sadar, kita sudah mendewakan anak kita. Ya, ini termasuk ya mengilahkan hal-hal lain di sekeliling kita, mengilahkan pekerjaan, mengilahkan kemampuan kita. Kemampuan bekerjakah, kemampuan masakkah, kemampuan berkhotbah, kemampuan nyanyi, kemampuan apapun itu. Mengilahkan. Ya, saudara tanpa sadar, saudara sudah tidak tunduk kepada Tuhan, tetapi tunduk kepada ilah-ilah lain tersebut. Nah, firman Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 24, bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan sebaliknya setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi nggak mungkin saudara bisa memiliki dua tuan. Saudara harus mengambil komitmen untuk tunduk hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan mengambil komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi oleh karena ketundukanmu tersebut. Kalau saudara bisa lakukan ini, saudara bisa komitmen dengan cara pandang saudara tadi yang sudah diubahkan, ya, bahwa kita bukan hanya sekarang hidup bagi Tuhan, tetapi kita sekarang dan selamanya mati bagi dosa, bagi hidup lama kita. Dan komitmen untuk terus taat kepada Tuhan dan setiap perintahnya, dan komitmen untuk terus tunduk dan berserah kepada Tuhan sampai selamanya. Tuhan sebagai juru selamat kita. Yang percaya katakan amin. Maka saudara, ya, kita masih tetap tidak akan sempurna, saya tahu, tetapi saya percaya Tuhan akan memperhitungkan itu semua sebagai komitmen kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan sekalipun sekali-sekali mungkin kita jatuh, tersandung, Tuhan yang akan menolong saya dan saudara untuk kembali bangkit lagi dan terus berjalan menuju kepada arah kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saya berharap ini dapat mendorong saya dan saudara lebih lagi di dalam jalan iman kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.